Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga berjumpai anak-anak Bapak kelas 3 dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari isi kandungan Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 pada buku Al-Quran Hadis kelas 3 halaman 36 sampai dengan 37. Baik, tujuan pelajaran kita kali ini kita akan mengetahui isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat ya, diawali dari Qul huwallahu ahad dan diakhiri oleh walam yakul lahu kufuwan ahad. Termasuk golongan surah Makkiyah, maka dia karena termasuk surah Makkiyah maka dia diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah berarti turunnya di kota Madinah. Surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran berada di nomor urut yang ke-112 dari 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Ikhlas diturunkan setelah surah Anas. Dinamakan Ikhlas artinya suci atau murni ya, karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian, keesaan, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu artinya tunggal. Ya. Ya, tunggal, satu ya. Bukan dua dan tidak terbilang dia. Dan bukan tidak terbilang ya. Kemudian adapun isi pokok dari surah Al-Ikhlas itu sendiri, yang pertama penegasan tentang kemurnian Allah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ahad. Ahad itu artinya esa atau tunggal. Jadi kita harus mentauhidkan, mengesakan Allah dari segala kesyirikan. Lawan dari mengesakan adalah syirik, menyekutukan Allah, mempercayai selain Allah itu syirik, dosa besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syirik. Kemudian menolak segala macam kesyirikan, menyekutukan, menyamakan Allah dengan zat-zat lain, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyembah pohon, menyembah patung, kayu dan sebagainya. Itu adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut dengan musyrik. Ya, ingat. Orang yang syirik, orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah itu dosanya tidak diampuni oleh Subhanahu wa taala. Meskipun dia itu seorang ahli ibadah atau seorang ahli zikir, ya. Seorang ustadz pun jika dia menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan yang lain, dengan benda lain, maka itu termasuk musyrik. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai orang tua. Allah itu tidak beranak dan tidak termenakan. Ya, Allah itu tidak serupa dengan siapapun ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya dan sebagainya. Nah, itulah tadi isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Dapat disimpulkan bahwa dari yang Bapak sampaikan tadi, bahwa Surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, diturunkan di mana? Di kota Mekah, maka dia termasuk dengan golongan surah Makkiyah. Kemudian di urutan yang ke-112 dari 114 surah dalam Al-Quran, diturunkan setelah surah Anas. Al-Ikhlas artinya suci atau murni, karena surah ini menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah. Allah itu tunggal, tidak satu atau tidak dua dan tidak berbilang. Adapun pokok-pokok isi kandungannya adalah bahwa penegasan tentang kemurnian Allah, tentang keesaan Allah dan menolak segala macam kesyirikan. Menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keturunan, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan beliau, dengan beliau. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Ya. Kalau beliau itu manusia ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Menyamainya di sini adalah Allah Subhanahu maksudnya ya. Kemudian musyrik itu artinya menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan benda lain atau dengan makhluknya. Ya, Allah itu adalah Khalik, sedangkan makhluk itu adalah yang diciptakannya. Maksudnya adalah orang yang mempercayai kepada zat lain yang memberi kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya mempercayai benda-benda yang mempunyai kekuatan atau mempercayai sesuatu yang membuat kita menyamai kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Oke, demikianlah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat tentang isi kandungan dan rangkuman dari Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.